Di saat para ojol-ojol sekarang pada anyep, pada susah cari uang, ada satu ojol ini bersyukur diputus mitra atau di PM atau di suspend. Ya, dikarenakan mungkin udah mumet dengan keadaan ataupun mungkin orderan yang tidak pasti dan juga permintaan dari konsumen yang banyak ataupun orderannya tidak sesuai ekspektasi, ya kan? Kita udah patuh ngikutin kemauannya tapi ujung-ujungnya dilaporin dengan hal-hal yang tidak jelas yang akhirnya mengakibatkan dia si ojolnya kena suspend dan ujung-ujung di PM, bikin laporan, bikin keluhan, bikin layanan tapi tetap tidak digubris, yang mana ojol satu mati satu tumbuh 1000. Jadi ya otomatis seperti ini ya, akhirnya dia merasa bersyukur disuspend ataupun putus mitra dari yang namanya ojol atau ojek online. Nah, mungkin udah ancang-ancang untuk mencari pekerja yang lain karena mumetnya keadaan ojol-ojol sekarang. Yuk, mari kita simak dan kita bahas kenapa ojol ini bisa diputus mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan coba lagi membahas tentang masalah ojol yang bersyukur. Ini tim syukur karena dia disuspend atau diputus mitra. Ya, ini mungkin jenis ojolnya ada ojol Grab ya, Grab Bike, ya, ojol made in Malaysia, kompetitornya Gojek. Kenapa dia bersyukur? Mungkin karena udah nyerah, ngenek, ataupun dengan perlakuan customer, ataupun konsumen, penumpang, ataupun pengorder dan lainnya yang mengakibatkan nih ojol-ojol dijerah dah. Nyerah aja gue jadi ojol dah. Dilaporin, naik banding, tetap aja hukumannya tidak bisa diubah. Akibatnya disuspend atau diputus mitra. Nah, kita kasih simak tentang masalah para ojol-ojol ini kenapa dia disuspend. Kita ambil dari grup Grab Bike Jabodetabek dari Fajar Ma. Alhamdulillah, terima kasih Grab karena telah PM saya. Saya males bawa Grab karena CS atau penumpangnya pada nggak ngotak. Masa ya pesan Grab biasa, badannya gendut. Kan ada fitur XL, mana ada multinya argo cere, ngambil hemat, udah kayak orang gila. Semoga aja yang lain pada beralih kerjaan ya. Yang pantas bang, saling doain aja, jangan terlalu ikutin aplikasi, apalagi yang satu ini. BTW Grab bukan gue yang bawa ya, dijokiin karena males gue bawanya. Jadi akunnya bukan dia nyewain ke orang, tapi orang itu mendapatkan orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin badannya berat dan motornya kecil, ya motornya rusak atau gimana. Motornya seperti ini ya motornya ya. Nah, motor seperti ini, tapi ya begitulah ya, dilaporin akunnya. Jadi dia dijokiin sama orang. Ya, akhirnya akunnya habis, akunnya disuspend dan putus mitra. Dan kenapa bisa putus mitra? Ya seperti ini. Ya, terima kasih atas laporan Anda, Bapak Fajar Maulana. Jadi tadi namanya Fajar Ma, nih Fajar Maulana. Terima kasih telah menyampaikan keluhan kepada layanan Grab. Menindaklanjuti laporan Bapak Fajar, sampaikan kami informasikan bahwa saat ini akun Anda telah diputus kemitraannya secara permanen karena terdeteksi melakukan pelanggaran kode etik, yaitu mengabaikan selfie setelah menyelesaikan order atau pada saat diminta melakukan revisi wajah. Hal ini demi menjaga keamanan dan mutu layanan mitra pengemudi Grab. Nah, dengan berarti Fajar putus mitra. Nah, ini ya dapat ketentuannya, ada link-linknya. Sebagai informasi tambahan, dengan sangat menyesal kami menginformasikan bahwa Bapak tidak dapat bermitra kembali dengan Grab sesuai dengan SKB, syarat ketentuan berlaku. Semua saldo tidak akan dapat dicairkan. Terima kasih atas dedikasinya, salam hangat. Nah, Ruby Grab Support. Jadi permasalahannya bukan karena dari orderannya, tapi verifikasi wajah atau vermuk. Karena akunnya dikasih ke orang, dipinjamin ke orang, mungkin orangnya dengan tidak tidak sabar nunggu si Fajar, dia permuk sendiri. Akhirnya terdeteksi itu bukan wajah. Akhirnya bom, kena PM permanen ya, dia putus mitra. Dan mungkin si Fajarnya sendiri yang punya akun juga merasa nyerah dan udah mumet dengan keadaan ojol-ojol sekarang. Mungkin di luar sana banyak para ojol-ojol tukang pamer ya dengan pendapatan 400.000, 500.000, tapi hanya beberapa. Mungkin semuanya itu hanya 5% dari semua ojol-ojol di Indonesia. Banyak yang pendapatan di bawah 100, di bawah 50, bahkan ada yang satu hari cuma sampai satu orderan doang. Ya, itu yang kita lihat, informasi jalan. Mana penerimaan terus berlanjut, dan sekarang ojol-ojol ini larinya adalah pihak ketiga, bukan pihak kedua. Pihak pertamanya konsumen yang order, pihak keduanya server, pihak ketiga baru ojol. Kalau dulu enggak, dari pihak pertama langsung ke pihak kedua.
di server tidak memfilter orderan ini, tapi sekarang server memfilter mana orderan paling menguntungkan bagi aplikator, itu diprioritaskan. Misalnya diarahkan ke slot, diarahkan ke multi orderan atau multi send, double order dan sebagainya. Yang mana ini dilakukan untuk menambah keuntungan besar bagi aplikator. Seperti Pak Adian bilang, Goto rugi tapi Gojek untung besar. Goto mempunyai 13 anak perusahaan. Dari mana asalnya? Ya dari keringat-keringat ojol-ojol ini. Contohnya dari Gojek ya. Sedangkan Grab mungkin juga ada perusahaan-perusahaan lainnya. Seperti Superbank atau banknya. Dan juga Gojek juga punya ya Bank Jago. Atau taksi line ya, taksi Gram line ya, yang hijau itu ada support by Grab. Nah, itu mungkin gua nggak tahu ya, ataupun apalah gitu. Pokoknya adalah kalau Gojek tuh banyak ada perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, Oppo juga kalau dari Grab, apakah itu anaknya dari Grab kita juga nggak tahu. Superbank kalau di Gojek adanya Bank Jago ya, dan sebagainya lah. Jadi ya seperti inilah ya, mungkin dia bersyukur mencari pekerjaan lain dan tidak lagi memikirkan ojol-ojolnya. Dia salah satu orang yang udah lepas dari zona nyamannya. Dan itu para ojol-ojol ya, sekarang di 2025 udah pertengahan tahun, udah 6 bulan ke depan di tahun 2026. Apakah kalian bertahan jadi ojol? Apakah tetap jadi ojol dengan pendapatan makin lama makin turun ya, atau mungkin beralih dengan pekerjaan lain seperti apapun, konten kreator, affiliate, joget-joget TikTok, nyanyi-nyanyi TikTok, ataupun live streaming dan sebagainya. Yang penting bisa menambah pundi-pundi keuangan dan mensejahterakan keuangan, daripada berjam-jam menunggu, sehari menunggu nggak ada hasil, habis waktu, habis makan, habis tenaga, habis pikiran, habis kota, habis bensin dan lain sebagainya. Yang mana selalu pulang membawa uang defisit ya, dengan modalkan bensin, pulang-pulangnya tidak dapat terlihat hampa. Jadi sekarang do or never, seperti slogan gua, lu ojol, lu suka lu jalanin, lu gak suka lu tinggalin aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.